datang teman-teman semuanya dalam acara live Instagram. Kali ini kita akan mengadakan Q&A dan kali ini kita akan jawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan dan sudah masuk ke kami. Halo, selamat siang Prof. Felita. Halo, selamat siang. Dan saya tidak sendiri, saya Felita dari Yayasan Indonesia Jerman dan saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Bapak Gary. Ya, selamat siang. Selamat siang. Nah, kali ini kita akan Q&A seperti yang sudah kami publish. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan. Nanti kita akan jawab pertanyaan yang sudah masuk ke kami. Selain itu, teman-teman yang masih ingin bertanya, boleh tulis ya pertanyaannya di kolom komentar ya. Boleh tulis pertanyaannya di kolom komentar, nanti kami akan jawab. Ya. Silahkan bagi teman-teman yang ingin tanya, tulis pertanyaannya ya di kolom komentar. Lalu, selain itu nanti kami akan, bagi teman-teman yang ingin live, gabung live, bertanya secara langsung ke kami, boleh ya, nanti tinggal send request aja. Nanti kami akan accept. Oke. Halo. Oke. Halo. Terima kasih pada teman-teman yang sudah bergabung. Kita mulai aja kali ya. Iya, pertanyaan yang sudah masuk. Teman-teman juga boleh ketik di kolom komentar ya. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Nanti kita akan kasih kesempatan juga buat teman-teman yang ingin live bergabung bersama kami. Tinggal nanti send request saja. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama ya, yang sudah masuk nih. Di sini banyak yang menanyakan soal sertifikat bahasa. Nah, banyak yang menanyakan soal sertifikat bahasa. Kalau mengikuti institut belum mengadakan tes untuk sertifikat bahasa nih Pak Gary, karena kita tahu semua lagi pandemi ya. Alternatif sertifikatnya apa? Oke, untuk semua anak-anak yang memang mau masuk psikologi di Indonesia, sekarang memang kondisinya sekarang lagi COVID, mungkin Kutu Institut nggak membuka untuk ujian sertifikat. Bagi anak-anak yang mau masuk psikologi di Indonesia, mungkin bisa aja untuk mendaftarkan diri di psikologi Indonesia untuk menggunakan surat keterangan bahasa Jerman levelnya B1 dari semua yang daftar STK itu wajib ikut ujian masuk nggak sih? Ya, wajib. Semuanya diwajibkan untuk ikut tes masuk Aufnahmeprüfung, matematika dan bahasa Jerman. Mungkin kalau untuk bahasa Jerman bagi yang good atau sehr good, mungkin tinggal ikut tesnya di matematika saja. Oke, jadi tetap wajib ya teman-teman. Jadi apakah semua yang daftar STK wajib ikut Aufnahmeprüfung? Ya, jawabannya iya ya. Ya. Betul. Terutama yang matematika itu wajib untuk semuanya ya teman-teman. Jadi ujian masuk itu ada matematika sama bahasa Jerman. Ya, untuk jurusan T-Kurs, W-Kurs atau M-Kurs, untuk ujiannya tetap matematika dan bahasa Jerman. Semuanya sama. Ya, matematika dan bahasa Jerman. Untuk bahasa Jermannya nanti online, untuk matematikanya nanti offline. Jadi nanti tertulis kalau untuk matematikanya. Ya. Oke, bagi teman-teman yang ingin masih bertanya silahkan ya, silahkan tulis di kolom komentar ya, silahkan pertanyaannya ditulis di kolom komentar. Ada pertanyaan lagi dari Moshop nih Pak Gary. Ada batas umur maksimal nggak sih kalau mau ikut student college itu? Oh enggak, kalau untuk masuk student di Indonesia tidak ada batasan usia, jadi semua orang bisa mengikuti student college di Indonesia. Yang penting yang pertama adalah lulus SMA. Rata-rata UN yang memiliki UN rata-rata 6. Kalau sekarang kan sekolah ya, ijazah sekolah. Jadi yang penting rata-rata memiliki yang pertama itu lulus SMA, rata-rata UN atau ijazah SMA 6, yang kedua memiliki kemampuan bahasa Jerman levelnya B1. Syukur-syukur bisa mendapatkan level B2, itu lebih baik. Oke. Jadi tidak ada batas umur ya. Tidak ada. Yang penting sudah lulus SMA, ya yang penting sudah lulus SMA, lalu punya kemampuan bahasa Jerman di level B1 ya. Selamat bergabung teman-teman yang mau bergabung, silahkan bertanya ya. Ditulis pertanyaannya di kolom komentar, nanti kami akan menjawab pertanyaannya. Selamat bergabung, yang baru bergabung ya, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Nah, ada lagi nih pertanyaan yang mengenai sertifikat bahasa. Apakah sertifikat dari Lingua itu bisa diterima? Ini pertanyaan dari Sajah Harinudin. Iya. Untuk dari manapun sebenarnya nggak apa-apa, toh nantinya itu juga ada ujian masuknya yang saya bilang tadi. Ujian masuk bahasa Jermannya itu onset. Jadi semua siswa yang memiliki sertifikat dari lembaga manapun semuanya bisa kok, bisa masuk, nanti ada ujian masuknya.
Oke, nah ini ada pertanyaan dari teman-teman yang lagi bergabung. Student Collect itu apakah kelasnya setiap hari? Untuk belajarnya, ya, kalau itu seperti sekolah SMA, jadi belajarnya itu setiap hari. Untuk anak-anak yang jurusan teknik atau ekonomi bisnis, itu hari Senin sampai hari Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dari jam setengah 8 sampai jam 2 atau sampai jam 3. Mungkin untuk anak-anak yang end course, yang mau ngambil kedokteran, mungkin di hari Sabtunya masuk, karena di situ ada biologinya. Oke, ini kayaknya ada yang mau ini nih, sebentar. Mintaan. Oke, ada lagi pertanyaan. Oke. Kak, kapan periode selanjutnya untuk kursus memasuki Student Collect? Kursus memasuki Student Kalau Collect. untuk kursus persiapan for Brighton course ya, jadi kelas persiapan itu nanti kami ada sampai saat sekarang ini sudah jalan sebenarnya untuk anak-anak yang memang mau ikut kelas persiapan. Untuk semester depan, untuk yang bulan winter itu, yang winter semester, nanti kami buka di bulan Mei sama Juni. Di bulan Mei dan Juni. Untuk yang sekarang ini mau masuk di summer, yang di bulan Maret, kalau mau ikut join masih bisa. Oke. Jadi nanti kan kita akan ada ujian di bulan Maret ya? Betul sekali. Nanti ada ujian masuknya yang di summer ini, yang di bulan Maret, tanggal 15 dan tanggal 18. Ya, oke. Nah, ini tadi ada pertanyaannya sama nih. Kalau belum memiliki sertifikat bahasa nih, karena pandemi gimana tadi? Ya, nggak apa-apa. Bagi anak-anak yang memang memiliki kemampuan bahasa Jermannya, mereka sudah merasa kursus sampai level B1, silakan daftarkan diri menggunakan surat keterangan bahasa. Jadi kalian boleh mengikuti ujian masuknya, abnomoprofungnya itu. Yang terpenting kalian sudah belajar sampai level B1 ya. Jadi memang terpenting kita kemampuan bahasa Jermannya itu paling nggak di level B1. Level B1. Kalau bisa mendapatkan B2 itu lebih baik sebenarnya. Ya. Untuk ikut kelas persiapan juga harus paling nggak B1 ya. Untuk yang ikutin kelas persiapan, saya mewajibkan semua siswa itu memiliki kemampuan bahasa Jerman level B1. Kalau mau levelnya A2 itu saya tidak perbolehkan karena memang persyaratannya harus B1. Iya. Nggak bisa mengikuti soalnya nanti di kelas. Karena materinya materi B1. Materi B1 plus. Oke, ada lagi. Nah, di samping nilai SFP yang tinggi, berapa nilai aman ujian sekolah agar bisa masuk ke medicine? Ini banyak yang Kalau masuk kita medicine. bicara untuk medicine, untuk teman-teman adik-adik yang memang mau kuliah ke Jerman dengan menggunakan jurusan yang M course terutama medicine, ya harus nilainya harus sehr gut. Ini harus saya Kalau saya menyarankan ya kalau bisa 10. Misalkan paling rendah saya sih selalu nyarinin 8,5. 8,5 pun sebenarnya buat saya juga kurang oke ya. Ya saya menyarankan di atas rata-rata itu ya di atas 9. Nah, jadi yang mau masuk kedokteran harus sudah siap nilainya harus rata-rata di atas 9 Ya, ya di teman-teman atas ya. 9, terutama biologinya harus sudah bagus ya selain matematika. Kan nanti ketika kalian nilainya pas-pasan, kalian akan kesulitan ketika di Student Collect. Karena di Student Collect Indonesia sendiri bahasa pengantarnya itu pakai bahasa Jerman. Betul. Jadi lebih sulit nantinya kalau nggak mengerti. Jadi kegiatan belajar mengajarnya semua dalam bahasa Jerman ya. Betul sekali, full. Untuk Student di Indonesia semua bahasa pengantarnya full pakai bahasa Jerman. Oke, ada lagi yang bertanya dari Li Suang 128. Apa beda Student Collect dan Student Brugge? Kalau untuk program Student Brugge itu kan memang itu program yang dicanangkan oleh pemerintah Jerman itu yang ada kerjasama dengan Passchule ya setahu saya. Ya. Jadi untuk Student Brugge itu sendiri sebenarnya anak-anak itu kan memang yang diwajibkan anak-anak itu ketika dia lulus SMA itu harus memiliki kemampuan bahasa Jerman tuh levelnya C1, itu setahu saya itu. Kalau untuk Student Collect sendiri ini kan bisa dibilang hanya untuk anak-anak yang memang lulus di B1 atau B2. Oke, jadi kalau yang masuk di Brugge dia bahkan harus C1 ya teman-teman Wajib ya. C1 setelah lulus dari SMA. Iya, setelah lulus SMA dia harus sudah bisa C1. Betul. Nah, banyak banget nih pertanyaannya nih ya. Terima kasih teman-teman selamat bergabung yang baru bergabung. Silahkan tulis pertanyaan teman-teman di kolom ya. Nanti kami akan usahakan untuk menjawab selama sesi Q&A ini. Ada lagi pertanyaan. Untuk persiapan Aufnahmeprüfung matematik bisa latihan dari mana? Dari tim Motilim.
Oke, kalau bicara sebenarnya gini, untuk Aufnahmetest untuk materi matematika sebenarnya kalau Jerman sama Indonesia sebenarnya lebih sulit Indonesia. Hanya kalian itu kan materinya itu kan mengerti bahasa Jermannya atau enggak. Sebenarnya matematika Jerman sama Indonesia mungkin lebih sulit Indonesia sebenarnya. Jadi kalian khawatirnya itu di bahasanya aja, nggak mengerti apa namanya istilah-istilahnya Ya, itu mungkin agak sedikit kesulitan. istilah-istilah matematikanya ya teman-teman ya dalam bahasa Jerman, misalnya kayak perkalian itu apa, pembagian itu apa, pembilang, penyebut gitu Ya, ya. betul sekali. Iya, gitu. Nah, ini ada pertanyaan. Halo, jika saya sudah dapat Zulassung untuk Aufnahmeprüfung dari Kaiserslautern, apakah saya bisa ikut ujian masuk di Student College Indonesia saat pandemi ini? Terima kasih. Oke, boleh. Siapapun boleh mau ikut Aufnahmeprüfung untuk Student College Indonesia. Kalau kamu mendapatkan culasung dari KIT Karlsruhe, ya mungkin itu undangan yang langsung dari Universitas Jerman ya. Itu nggak ada kaitannya sama kami. Asalkan bisa mendaftar tempat kami, nanti bisa ikut Aufnahmetest di Indonesia. Iya, jadi bisa ujian masuknya di sini ya. Di sini nanti di bulan Maret, tanggal 15 Maret ya, sama tanggal 18. Untuk pendaftarannya tanggal 5 Maret terakhir Ditutup pendaftaran. tanggal 5 Maret. Ya. Ya. Pendaftarannya itu tanggal 5 Maret ya teman-teman. Jadi buat teman-teman Boleh yang- aja nanti membawa, nggak perlu membawa langsung dari Karlsruhe, jadi nggak perlu. Kalian cukup mendaftarkan diri di website kami yang di www.yayasanindonesia.jerman.com. Nanti daftarkan diri, kalian mesti upload beberapa dokumen. Nah, nanti kami akan emailin untuk kapan mulai ujian masuknya. Oh, oke. Ini ada pertanyaan juga dari Mien DRWTH. Kapan periode kursus masuk Student College selanjutnya? Ini udah ya? Kursus atau Vorbereitung kurs? Ini kursus. Kursus. masuk Student College berarti Vorbereitung kurs ya. Ya. Kalau untuk Vorbereitung kurs saat ini memang kami sudah jalan sebenarnya. Nanti kan berakhirnya itu di Februari akhir. Bagi siswa yang memang mau mengikuti kelas persiapan, silakan daftarkan diri, nanti bisa ngikutin untuk yang di gelombang ini di bulan Februari ini. Januari ya sekarang ya. Ya, di Januari kalian bisa masuk. Tuh, oke. Ada lagi mungkin pertanyaannya. Oh, banyak sekali nih. Oke, dari Jose Rigel. Halo, saya lulusan internasional di bachelorette di SMA. Apakah ijazah saya bisa diterima di Student College course? Oke, untuk anak-anak yang memang lulusan dari internasional, mungkin kalian tuh IB, A-level, ya kan? In prinsip nggak masalah, semuanya bisa diterima. Mungkin ada beberapa perguruan tinggi, mungkin Universitas di Jerman ya. Ada beberapa perguruan tinggi itu tidak menerima ijazah dari internasionalnya. Mungkin kan harus dilihat dulu Harus confirm sama uninya ya. mata pelajaran yang diambil ketika internasional itu apa. Ya. Tapi kalau di tempat kami yang di Hannover itu bisa, nggak masalah. Kalian bisa daftarkan diri, nanti bisa ikut ANP-nya. Setelah itu bisa masuk di Student College di Indonesia. Nah, perlu diingat Student College Indonesia itu bekerja sama dengan Hannover. Nah, nanti ketika kamu ambil di Hannover, kalau memang jurusannya ada, kamu bisa masuk di Hannover. Oke, jadi kalau untuk yang lulusan internasional harus confirm dulu ya. Betul, Ketika kalau yang untuk lain. uni yang lain, kalian persilakan untuk konfirmasi untuk email, by email ya. Tentunya banyak yang menerima, mungkin ada beberapa uni yang memang agak sedikit melihat nilainya, mata pelajarannya itu sendiri. Ijazah Student College-nya diakuin, tapi di ijazah internasionalnya itu mungkin kalian mempelajari apa aja. Ya mungkin semuanya bisa dibilang itu banyak yang menerima. Mungkin takutnya nanti di beberapa uni ternyata dianggapnya itu tidak dianggapnya nggak bisa menerima karena memang satu hal mungkin materi yang dipelajari mungkin ada yang kurang. Ya. Oke. Ini ada lagi pertanyaan dari DJ Teresas. Apakah setelah Versetzungsprüfung harus mengikuti tes AS lagi untuk apply uni di Jerman? Tes AS ini sebenarnya lebih tepatnya kan tes kemampuan bakat Iya, ya. tes Jadi minat bakat. minat dan bakat. Jadi kalau diambil itu lebih baik
kalau tidak diambil juga itu bukan satu keharusan, tapi saya selalu menyarankan sebaiknya diambil. Nah, nanti ketika kalian mau daftar ke uni, itu bisa menjadi pertimbangan tersendiri untuk uninya sendiri itu. Kalau kalian merasa, oh itu berbahaya, saya nggak mau ambil, nggak apa-apa. Tapi bagi anak-anak yang memang nantinya di Student College Indonesia, dirasa di semester 1 nilainya memang bagus, kami rekomendasikan mungkin mendapatkan beasiswa, itu diwajibkan. Ya. Bagi anak yang memang di semester 1 nilainya oke, sama bagian akademis mungkin direkomendasikan untuk beasiswa, dituin ke uni di Jerman melalui DAAD, itu syarat yang wajib. Oke. Teman-teman yang mau bergabung bersama kami silahkan ya. Bisa send request ya, nanti kami akan accept. Nah, sambil nunggu teman-teman yang mau nanya langsung ke kita, ini ada pertanyaan juga yang masuk ke kami nih, banyak ya, ada beberapa. Di sini ada kapan tes onset kembali dilaksanakan dan di mana tes onset? Oke. Tes onset itu apa dulu dijelaskan? Kalau tes onset itu sebenarnya tes menguji kemampuan bahasa Jerman, tes cepat sebenarnya. Jadi memang di situ semua siswa ketika melakukan tes onset pasti lulusannya di level apa sesuai dengan belajarnya selama ini. Jadi level dari dasar sampai yang C1 biasanya itu. Dari A1 sampai C1. Ya. Kalau untuk dilakukan kapan di Yayasan Jerman di Student College Indonesia, kalian bisa mendaftar kapan aja karena tes onset itu fleksibel, kapan aja bisa dilakukan. Kalau kalian mau ikut tes onset di Indonesia, silakan daftarkan diri ke Student College Indonesia. Iya, paling terdekat itu tanggal 28 Januari pukul 10 pagi. Itu kita akan mengadakan tes onset. Buat teman-teman yang mau ikutan tes onset, segera mendaftar ya ke bagian sekretariat info@studentcollege-indonesia.de ya. Tesnya akan dilaksanakan tanggal 28 Januari jam 10 pagi ya. Oke, ini masih ditunggu ya teman-teman yang ingin live gabung bersama kami, silahkan send request sambil kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Oke. Untuk persiapan of Berhubung, tadi udah nih, matematika persiapan di mana? Ini sudah. Ada lagi ini pertanyaan dari Devi ya. Kalau ambil student college di sini di Indonesia maksudnya, apakah sama dengan di Jerman? Sama aja sebenarnya. Jadi untuk student college itu sendiri sama aja karena kalau kami sendiri kan memang di bawah naungan Universitas Leibniz Hannover ya. Jadi kalau kalian lulus di student college tempat kami, kalian bisa kuliah dimanapun tidak apa-apa. Jadi diakuin. Yang terpenting adalah target kalian dan nilai UN-nya, nilai student college itu harus bagus. Karena yang dilihat itu ketika kalian masuk ke universitas, untuk masuk di universitas kan kalau di Indonesia ada ujian masuknya ya. Kalau di Jerman kan nggak ada. Hanya dilihat dari ijazah student college sama ijazah SMA. Oke. Gitu. Jadi nggak apa-apa, kalian mau student college di Indonesia maupun di Jerman itu nggak masalah. Kalau di Indonesia kami bekerja sama dengan Leibniz Hannover. Kalau tidak ada passing grade-nya untuk jurusan tertentu, mungkin di Hannover bisa langsung menerima. Oke. Ini ada lagi pertanyaan. Kapan pendaftaran sumber semester dimulai dari Bagir? Pendaftaran untuk student college sumber semester sudah dibuka. Jadi kalian tinggal daftarkan diri Bagir. Mungkin untuk pendaftaran penutupan akhirnya tanggal 5 Maret ya. Jadi kamu bisa lihat linknya di website kami yang tadi saya sebutkan, yang di www.yayasanserman.com. Tinggal pilih untuk pendaftaran. Untuk di program Student College afiliasi Hannover. Iya. Pendaftarannya paling lambat tanggal 5 Maret ya. Kami tunggu sampai tanggal 5 Maret. Iya, betul sekali. Oke. Ada pertanyaan juga dari Cookies Mill. Kalau belum dapat ikut ujian dikarenakan pandemi, tetapi sudah selesai B1, tadi kayaknya sepertinya udah kita bahas ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi nanti kalau selama pandemi ini kami juga masih tetap melakukan ujian ya, ujian masuk ya. Jadi tetap berjalan normal. Semuanya dilakukan untuk tesnya tetap ada di bulan Maret nanti tanggal 15
sama tanggal 18 untuk mulai summer semester ini mungkin di akhir Maret kelasnya mulainya. Oke. Oke. Ada lagi nih, apakah prestasi internasional olahraga dapat memberikan nilai plus Apply Uni di saat Jerman. apply Uni di Jerman? Tergantung. Kalau kalian olahraga misalkan mau ngambil teknik ya tentu Nggak ada hubungannya. nggak ada ya. hubungannya. Ya. Kecuali kalau kamu nantinya di sana itu ambil apa namanya jurusan yang sesuai dengan olahraga mungkin itu bisa. Ya. Oke, jadi yang nilai plus itu kalau misalnya ada hubungannya Ada sama hubungannya. jurusan yang mau diambil ya. Betul sekali. Misalnya kalau misalnya mengambil kimia, mungkin pernah ikut olimpiade kimia, mungkin internasional, nah itu bisa jadi nilai plus seperti itu. Jadi kalau mau ngambil jurusan olahraga, kalau dia punya prestasi internasional olahraga mungkin bisa. Jadi benar-benar tergantung dari jurusannya, harus punya ada hubungan gitu ya. Ini ada lagi dari DJ Teresa. Apakah kalau sudah mempunyai sertifikat B1 masih wajib mengikuti onset? Tergantung nilainya. Kalau memang nilainya mungkin masih befriedigen, Australian itu masih ikut ujian masih Jerman ya, wajib. sebelumnya B1. Ya mungkin kalau nilai kamu good, ya kan, itu mungkin bisa tinggal matematika. Ya, ujiannya. jadi biasanya pihak akademisnya yang Betul memutuskan sekali. ya. Dari akademis nanti yang menentukan. Tapi pengalaman selama ini kalau anak-anak yang memiliki kemampuan bahasa Jerman, sertifikatnya tapi wajib Goethe Institut ya. Nah, Kalau dari Goethe Institut, kalian nilainya good atau sehr good, itu selama ini tidak ikut ujian masuk di bahasa Jerman, di Deutsch-nya. Tinggal di matematikanya aja. Matematikanya Tergantung wajib ya. seberapa banyak pesaing kamu yang daftar ya dengan nilai yang sama ya. Ya. Jadi matematikanya tetap wajib. Matematika wajib. Wajib Itu ya. mutlak. Matematikanya mutlak wajib, untuk bahasa Jermannya Tergantung nanti melihat nilai di B1-nya, tapi wajib dari Goethe Institut, dan tergantung dari seberapa banyak pesaingnya nilainya juga yang bagus. Oke, halo yang baru bergabung, halo, silahkan tulis pertanyaannya ya di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang mau ikutan live, silahkan send request ya. Mau bertanya secara langsung, silahkan, kami tunggu ya send requestnya biar bisa gabung sama kami. Ada lagi nih pertanyaan, kalau gramatik di YIJ sampai level apa dan berapa bulan kursusnya? Dari Ibnu Maulan. Gramatik, maksudnya di gramatik. Mungkin gramatik bahasa Jermannya sampai level berapa kalau di YIJ? Kalau di Yayasan Indonesia Jerman untuk kursusnya sendiri ya levelnya sih sampai B1 karena selama ini kalau kami buka kelas levelnya itu dari A1 sampai B1. Setelah itu kami menyarankan untuk ambil kelas persiapan sebenarnya. Jadi kisi-kisi seperti apa sih ANP ya, tes masuk itu di Jerman maupun di Indonesia. Jadi lebih target itu untuk Aufnahmeprüfung. Jadi Vorbereitung kurs, kelas persiapan itu yang kita genjot sih sebenarnya. Dibandingkan kalau kita harus target untuk di B2. Pengecualian kalau memang kalian mau seniornya ke Jerman, kan memang di beberapa uni sekarang itu banyak yang mewajibkan harus memiliki B2. Kalau di tempat kami cukup B1, tapi kalau ada B2 itu lebih baik. B2 Goethe Institut ya tentu ya. B2 Goethe Institut ya. Betul. Ini ada lagi pertanyaan. Kalau nilai onsetnya cukup perlu ikut ujian Aufnahmeprüfung enggak? Tergantung seberapa banyak yang mendaftar. Itu yang pertama. Yang kedua tergantung pesaingnya nilainya itu berapa, karena sekolah di Indonesia kan kuotanya hanya 35 siswa. Nah, semua tergantung dari seberapa banyak yang mendaftar dan seberapa banyak nilai yang pesaing kamu itu sendiri. Iya, betul. Ditentukan dari nilai ya semuanya ya. Iya. Wah, ini pertanyaan banyak sekali ya. Terima kasih teman-teman buat pertanyaannya. Ada lagi nih dari Delphi. Setelah lulus STK untuk pengurusan visa dan tempat tinggal di sana apa dibantu? Oke. Sekali lagi saya tegaskan, Yayasan Indonesia Jerman ini kan bukan agent ya, jadi memang lembaga resmi, bisa dibilang sekolahan. Kami salah satu lembaga swasta yang di bawah naungan kedutaan Jerman, DAAD, Goethe Institut, GTZ, jadi kami resmi. Jadi selama ini anak-anak yang memang sudah tinggal di Indonesia, selama ini tidak ada kesulitan sih untuk mencari tempat tinggal. Kalau untuk visa nanti bisa kami bantu, kami akan buat grup
kolektif ya. Kolektif, jadi anak-anak itu datang ke kedutaan tinggal tanda tangan saja sama sidik jari. Jadi semua akan dibantu. Mungkin kalau ada anak yang kesulitan tempat tinggal, mungkin nanti bisa dibantu, mungkin saya kenalkan sama PPI yang di Jerman, tergantung kotanya di mana. Nanti kalian bisa langsung dibayarkan sendiri, langsung sama orang PPI, anak-anak PPI yang di Jerman. Mungkin biayanya kurang lebihnya antara 400 sampai 800, tergantung dari negara bagian sih sebenarnya sih. Karena setiap PPI kan bervariasi harganya. Iya. Kalau untuk anak-anak student college sebenarnya lebih tepatnya semuanya sudah mandiri, jadi nggak usah khawatir, semuanya bisa diakses melalui internet kok untuk untuk tempat tinggal segala macam, kereta semuanya ada, asuransi. Jadi bagi anak-anak yang memang sudah di student college di Indonesia itu relatif lebih Mudah ya. sudah aman sih, maksudnya karena mereka sudah kenal kakak kelas, sudah berangkat di Jerman. Mungkin bisa email atau WhatsApp di grup student college itu bisa terjadi. Iya. Lalu di masa pandemi gimana nih visa? Sampai saat ini untuk angkatan 33 kemarin sama 32 ya aman-aman aja, semuanya keluar sih sampai saat ini sih bisa membuat visa kok. Iya. Karena mereka udah dapat kayak semacam sulasung atau surat tanda penerimaan. Ya, bisa dibilang kalau lulusan dari Student College Indonesia itu sudah dipastikan mendapatkan satu kursi tempat untuk kuliah ya. Jadi bukan untuk tes masuk lagi, jadi sudah dipastikan satu kursi untuk bisa masuk kuliah di kota yang dia inginkan. Oke, ini pertanyaan lagi nih dari DJ. Berapa lama Vorbereitung kursnya? Berapa lama sih? Sebenarnya ini Vorbereitung kurs itu idealnya sebenarnya diambil selama ini kalau di Yayasan Indonesia Jerman sebenarnya idealnya itu 3 bulan. Tapi kalau anak-anak merasa cukup 1 bulan sebenarnya nggak masalah. Tapi selama ini memang kalau untuk 3 bulan itu ideal. 4 bulan juga oke-oke aja. Tapi 3 bulan ya. Betul. Tapi bagi anak-anak yang merasa matematikanya biasanya itu sudah menguasai semua, 1 bulan sebenarnya cukup kalau untuk matematika ya. Tapi kalau kita bicara bahasa Jerman, mungkin masih panjang lah kalau untuk bahasa Jermannya sendiri. Iya betul. Saya menyarankan untuk anak-anak yang ikut Aufnahmeprüfung di Indonesia maupun di Jerman sekolahnya, saya menyarankan untuk Vorbereitung kursnya itu ikutnya 3 bulan. 3 bulan ya? Ya. Selama ini pengalaman yang ikut 3 bulan itu relatif tidak kesulitan. Relatif aman lah ya. Untuk aman. Sampai saat ini hampir di atas 90% itu tingkat kelulusan untuk ANP-nya itu besar. Oke. Berapa kali dalam seminggu? Itu super intensif. Jadi setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dari jam 9 pagi sampai jam 13. Jadi jam 1 siang. Ya. Nah, nanti pertemuannya dalam 1 minggu itu matematika bisa 2 kali, bahasa Jerman bisa 3 kali, minggu depan mungkin gantian, bahasa Jerman 3 kali, matematikanya 2 kali. Oke. Jadi untuk Vorbereitung kursnya sendiri mungkin untuk teman-teman, ini bukan paketan ya, bukan program yang paket langsung 3 bulan, tidak. Jadi nanti kalian per bulan, misalkan kalian merasa cukup semuanya, ya sudah 1 bulan merasa cukup, selesai. Kita hitungannya per 20 kali. Ya, per bulan 20 kali, nanti kalau merasa cukup ya sudah, nggak usah ikut aja di gelombang 2. Iya. Nah, ini ada yang nanya, berapa biayanya untuk Vorbereitung kurs? Untuk Vorbereitung kurs sendiri biayanya per bulan, ya mungkin per gelombang ya, itu harganya 4 juta. Per 20 kali pertemuan. Iya, 4 juta. 4 juta rupiah ya, Delphi ya. Oke, ini ada lagi yang bertanya, apakah biaya sekitar 50 juta per semester mencakup asrama dan buku pelajaran? Oke, kalau untuk secara, ya tadi saya bilang, kami ini kan sekolah sebenarnya. Jadi memang untuk student college-nya sendiri, kurang lebihnya memang sekitar 50. Sebenarnya kalau dengan euro sekarang, sebenarnya sekitar 48 juta ya per semester. Untuk mencakupi buku, iya semuanya buku sudah disiapkan, jadi tanpa ada biaya lagi. Kalau untuk kos tempat tinggal ya itu sendiri-sendiri sih. Misalkan kalau ada anak yang dari luar kota tanya, misalkan saya mau ambil student college Indonesia tapi saya nggak ada tempat tinggal nih, Her. Ada asramanya nggak nih? Ada di tempat kami student Monheim itu ada. Jadi kalian itu ya jalan kaki kurang lebih 10 menit ya bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Jadi di student Monheim itu memang bisa dibilang itu dikhususkan untuk anak-anak yang student college. Jadi kalian itu keuntungannya ketika
kalian belajar bersama di sore setelah pulang dari sekolah, kalian bisa membahas bersama di student online itu. Iya. Disiapkan kelas Kayak ruang belajar ya. belajarnya. Ada ruang belajarnya. Nah, jadi ada keuntungan tersendiri. Jadi kalian bisa bertemu sama teman-teman, bisa bareng. belajar bareng nanti di asramanya itu. Oke. Teman-teman masih ditunggu ya yang mau live, bisa send request ya. Teman-teman bisa tanya langsung secara live sama kami, di send request aja kalau mau live gabung sama kami ya. Yang lain juga silahkan yang baru bergabung boleh tulis pertanyaannya di kolom komentar ya, masih kami tunggu ya. Oke, sambil tunggu, ini masih ada pertanyaan yang udah masuk. Untuk Deutsche Kurs, di sini ada dari Lydia Irianti, itu biayanya berapa ya Deutsche Kurs? Kalau untuk Deutsche Kurs sendiri, kami untuk ya sebenarnya sekarang ini dikhususkan untuk anak-anak yang masih sekolah ya, SMA. Jadi kami sekarang ini buka kelas super intensif ya, kelasnya online. Nanti mulai di 1 Februari berakhir di bulan Maret tahun 2022, tahun depan. Ya. Jadi kalau memang ada yang pengen ambil dari itu dari dasar ya. Dari untuk dasar kursusnya ya. Jadi nanti kalian bisa gabung di program kami di Deutsche Kurs nanti di 1 Februari mulainya. Nah, untuk biayanya sendiri nanti per 3 bulan itu 7 juta. Per 4 bulan. Ya. Per 4 bulan itu 7 juta. Ya, 7,3, 7.300 Ya. per 4 bulan ya teman-teman. Betul. Dari level A1 Sampai sampai B1. B1, semuanya dari dasar. Semuanya dari Jadi nanti dasar. 1 Februari itu semuanya itu anak-anak yang memang belum sama sekali belum belajar sama ya? sekali. Nah, kami Iya. hanya buka kelasnya terbatas ya, hanya 10 siswa. Iya, kelas terbatas 10 siswa. Nah, ini ada pertanyaan dari Tenridi. Berapa biaya untuk student online? Bervariasi, itu kisarannya antara 18 sampai 1,9 ya. Tapi kalau anak bukan dari student college, harganya lebih mahal. Misalkan kalau dari luar dia, misalkan dari tempat lain dia mau ambil di situ, boleh aja selama kosong. Tapi kami peruntukkan dikhususkan sebenarnya untuk anak-anak yang student college di Indonesia. Mungkin kalau dari orang luar mungkin harganya kurang lebihnya 2.200.000 sampai 2.500.000. Tapi untuk anak student college 1.800.000 sampai 1.900.000. Oke, sekitar 1,8 atau 1,9 ya. Ya, untuk anak-anak yang memang student college di Indonesia ini saya sarankan untuk ambil di situ. Jadi kalian bisa membahas pelajaran student college kalian yang pelajari. Oke. Selamat datang ya yang baru bergabung, silahkan tulis pertanyaannya ya. Ini ada pertanyaan juga nih. Untuk Verselungsprüfung itu mata pelajarannya yang diujikan apa? Ujian untuk mata pelajarannya. FSP sendiri kan bisa dibilang ujian akhir, tergantung kalian itu ambil kurs apa. Ya. Misalkan kalau kalian ambil teknik itu ya semua di ujian, maksudnya diujikan semuanya, matematika, fisika, kimia, bahasa Jerman, informatik, semua diujikan. Semuanya diujikan nanti ya untuk ujian akhirnya untuk Verselungsprüfung. Oke. Ada lagi nih dari Tenriti. Kalau ingin mendaftar tapi belum punya sertifikat B1 tapi sudah belajar sampai level B2, tadi sudah kita. Oke, nggak apa-apa. Untuk bagi anak-anak yang memang sudah belajar bahasa Jerman tapi belum sampai ikut ujian bahasa Jerman di Goethe Institut, nggak apa-apa. Silakan kalian daftarkan diri ke Student Indonesia. Nanti ada ujian masuknya kok. Nanti ada ujian masuk bahasa Jerman dan matematika. Jadi bagi siswa yang memang mendaftar Student Indonesia tidak diwajibkan untuk memiliki selama pandemi ya. Tentu karena memang di Goethe Institut kan memang belum dibuka untuk tidak ada ujian ya. Ujian. Nah, gitu. Oke, ini dari Josi. Untuk pendaftaran student college apa perlu tes konsep atau langsung saja mengikuti Abnauerfung jika tidak mempunyai ijazah S1? Sama aja tadi ya. Ya, nggak apa-apa. Untuk konsep ini kan dibutuhkan nanti ketika kalian masuk student college Indonesia, sama aja ketika kalian punya sertifikat juga bisa ikut ujian kok. Iya. Terus ada yang bertanya soal Ausbildung. Oke. Ausbildung hotel kami nggak ini ya. Ya, kami nggak ada program untuk Kita Ausbildung. Tidak ada program untuk Ausbildung. Mungkin kalau kamu untuk program Ausbildung silahkan untuk cari aja session di website di internet pasti ada kok banyak beberapa lembaga yang memang
mengurusi untuk Ausbildung Iya. ya. Kalau kami kan sekolah. Ya, kami sekolah, jadi kebetulan saat ini belum ada. Belum ada. Ya, jadi kita belum ada. Nah, kami masih nunggu ya yang mau gabung nih secara video, yang mau gabung sama kami untuk tanya langsung boleh lah. Tinggal send request aja, oke? Tinggal send request. Halo yang baru bergabung. Ini ada pertanyaan lagi. Apakah memfasilitasi untuk ambil S2 di Jerman? Oke. Sekali lagi kami sekolah sebenarnya yang diperuntukkan untuk anak-anak yang mau ambil bachelor S1 sebenarnya. Untuk bagi anak-anak yang memang mau ambil S2, sebenarnya saya menyarankan untuk ngurus sendiri sebenarnya. Jadi semuanya ada di website kok. Kalau itu nggak bisa bahasa Jerman, bisa pakai bahasa Inggris. Jadi saya menyarankan untuk siapa namanya? Jadi untuk ambil nanti cari informasi di DAD aja di yang di Summit Mas. Jadi Namanya untuk Glücklich. S2. Glücklich, ya. Ya, jadi tanpa ambil sekolah ya, karena untuk S2 itu bisa langsung masuk di uninya, terkecuali pengecualian kalau kalian mungkin masuknya di S2-nya beda di S1-nya. Mungkin beda, gitu jalur ya. apa namanya itu jurusan yang berbeda, itu Iya. wajib ambil Stenkolik. Jadi lebih baik cari informasi di DAD saja. Jadi semuanya bisa di browsing kok, nanti apply sendiri aja, nggak perlu pakai agent, bisa cari informasi sendiri untuk S2. Oke. Ini ada pertanyaan dari Jens San. Bila sekarang saya ambil jurusan IPS nih, terus ujian matematikanya nanti juga matematika IPS kan? Matematikanya sepertinya matematika Ujian umum, apa ya? dulu? Kalau kita bicara ujian Iya. Aufnahmeprüfung, tes masuk di Stenkolik semuanya sama. Iya. Tes masuk di Stenkolik itu matematika antara anak P-Kurs, M-Kurs sama W-Kurs itu sama. Jadi disamakan. Ya. Jadi mau anak kita atau IPS, ujian masuknya Sama. matematikanya sama ya. Matematika sama, sekolah ya, matematika dasar sekolah. Oke, ini ada lagi yang bertanya, apakah mendaftar di EJ harus melampirkan rapot SMA, sedangkan lulus SMA sekitar bulan Juni? Wajib. Untuk anak-anak sekolah SMA yang sekarang sedang belajar SMA, memang tidak bisa mendaftar untuk yang di summer, yang di bulan Maret. Nah, nanti anak-anak yang sekarang masih SMA, yang kelulusannya nanti itu di bulan Mei, Juni, ya memang nanti daftarnya itu di bulan September. Untuk masuknya di bulan September, pendaftarannya bisa di bulan Mei. Jadi Ya. memang tidak bisa berantai ya, artinya kelas SMA kelas 3 dia langsung ikut ANP itu memang nggak bisa. Harus lulus dulu. Karena persyaratan wajibnya untuk ikutin tes Stenkolik Indonesia wajib memiliki ijazah SMA. Itu. Itu ya. Ini ada lagi dari It's Your Day. Untuk M-Kurs, Prüfung Fächer buat SFV-nya Mündlich apa Schriftlich ya? Dua-duanya Schriftlich yang apa, Mündlich yang apa? Jadi yang Mündlich yang mana, Schriftlich yang mana? sampai saat ini kalau untuk apa namanya untuk Yang tertulis yang mana? selama ini yang Mündlich itu setahu saya karena saya bukan orang akademis bahasa apa namanya untuk biologi sama fisika sih selama ini Biologi sih. sama fisikanya Mündlich. Kalau yang Schriftlich? Ya matematika itu bisa aja semester kemarin matematikanya itu yang Mündlich kebetulan. Bisa aja matematika sama fisika. Jadi biasanya dua sama tiga sih sebenarnya. 2-3 ya? Iya. Untuk yang tertulisnya biasanya informatik. Untuk M-Kurs biasanya matematika bisa Mündlich sih. Oke. Ini juga ada yang nanya nih. Katanya ada program 1 semester di Indonesia dan semester berikutnya di luar negeri. Itu teknisnya gimana? Oke, itu mungkin programnya mungkin beda sama yang afiliasi Hannover ya. Mungkin Ya. ini programnya yang afiliasi Mainz. Mainz, Ya. Jadi betul. Jadi kami dikasih kesempatan oleh pihak Universitas Mainz yang di Jerman. Nah, kami dipersiapkan untuk anak-anak yang memang tidak memiliki B2, ya kami bisa ikut kelas di tempat kami di Stenkolik Indonesia. Semester satunya dilakukan di Indonesia, satu semesternya langsung di Jerman. Apa persyaratannya? Persyaratannya apa? Persyaratannya sama seperti masuk di Stenkolik Indonesia. Yang penting yang pertama lulus SMA rata-rata 6 dan memiliki kemampuan bahasa Jerman levelnya B1. Tentu nanti ketika masuk ada ujian masuknya. Nah, nanti pasti dijamin masuk di semester 2 di Jerman atau tidak? Enggak juga. Tergantung dari hasil klausur ujian-ujian kalian yang di Stenkolik yang
ada di Indonesia yang 1 semesternya itu. Jadi gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi dari DJ. Berapa kali pendaftaran studi kolek dibuka dalam 1 tahun? 2 kali ya? 2 kali. Itu pendaftaran kan online. Jadi untuk studi koleknya sendiri biasanya dimulai di bulan September sama di Maret. September dan Maret. Pendaftaran sebenarnya setiap saat, asalkan kalian memiliki ijazah SMA boleh mendaftar. Misalkan anak-anak yang sekolah SMA sekarang, tentu dia kalau mau ambil September nggak bisa karena ijazahnya baru keluar di bulan Mei Juni. Berarti ngikutin di winter di bulan Mei Juni Juli Agustus kalian bisa mendaftarkan. Ya, oke. Dari Yenzan, bila saya join afiliasi Hanover, bila lulus ujian akhir Sutkom maka otomatis masuk Uni Hanover tidak? Secara otomatis, in prinsip, iya, tergantung jurusannya. Misalkan kalau di jurusannya itu tidak ada nomor klausus, ya bisa dibilang passing grade-nya nggak ada. Contoh mungkin sekarang yang nggak ada, mungkin bisa dibilang teknik mesin dan bau. Ketika kalian sekolah di Indonesia dengan nilai berapapun, kalian bisa langsung masuk di Universitas Hannover. Kalau ada yang mau ambil arsitek kan nomor klaususnya 2,1 atau 2,2. Jadi kalau kalian lulus sistem Indonesia, ya kalian wajib lulusnya itu nilainya harus 1 sampai 2. Karena di Jerman sendiri nilai yang tertinggi kan 1. Misalkan kalian ngambil arsitektur di Hannover, tapi nilai FSP kalian nilainya 3, itu tidak mungkin ambil di Hannover. Mungkin kalian bisa coba ke uni yang lain. Mungkin contohnya uni-uni yang kecil, karena setiap uni berbeda-beda, persyaratan nomor klaususnya juga berbeda-beda. Belum tentu kalau di uni yang lain pakai nomor klausus juga, belum tentu. Oke, ini dia Yensan nulis G-course. G-course. Kalau di kita tuh cuma M. Nggak ada. Kalau G-course sama S-course tidak ada. Kami hanya T-course, M-course sama W-course. Iya. Jadi kalau kalian mau ke G-course, ya saya sarankan memang langsung ke Jerman ya, satu-satunya untuk studi koleknya. Ya. Dan itu juga belum tentu semua uni juga punya juga programnya. Terbatas ya. Apakah subkoafiliasi MAM bisa lebih dijelaskan? Tadi dia bilang. Ada pertanyaan. Untuk dijelaskannya seperti apa ya? Kalau untuk program main sendiri ini kan program main tadi ini dia minta lebih dijelaskan. Intinya kan kalau main itu 1 semester di sini, 1 semester di sana. Karena kan memang main itu dia sudah bolehnya hanya 1 semester. Ya, jadi sebenarnya begini. Satu-satunya kolek yang melakukan 1 semester sebenarnya di Mainz sama Kaiserslautern sih sebenarnya. Jadi memang sebenarnya kolek di Mainz sama di Kaiserslautern itu memang 1 semester sebenarnya. Nah, persyaratannya wajib memiliki sertifikat dari Institut B2. Bagi anak-anak yang mau ambil program Mainz, kalau memang nantinya hanya memiliki B1, itu bisa dilakukan di Indonesia, semester 1-nya di Indonesia. Nanti kalian bisa belajar seperti anak-anak Stingkolek 1 semester dari pagi sampai sore. Nah, nanti dari hasil klausurnya kalau nanti bagus, nanti kalian bisa langsung semester 2-nya di Jerman. Tapi kalau kalian memiliki sertifikat B2, kalian juga bisa untuk ikut ujian langsung di Indonesia, Aufnahmeprüfungnya. Nah, nanti ANP-nya dilakukan di Stingkolek Indonesia. Kalian bisa langsung semester 2 di Jerman. Tapi wajib B2 kalau itu ya. Harus punya B2 dulu ya. Betul sekali. Ini ada pertanyaan bagus nih dari Lorenzo. Kayaknya Lorenzo juga udah nulis ya di Instagram. Untuk semester tahun ini, apakah pembelajarannya daring atau tatap muka? Kita mix ya. Jadi 50 tatap muka, 50 online. Jadi 50 tatap muka, 50 online. Gitu ya. Jadi bergantian. Misalkan hari Senin hari ini kamu masuk, besok libur, Rabu masuk lagi. Ini, udah dijawab itu. Hanover ada G-course? Nggak ada. Nggak ada. Dari pada Indonesia nggak ada G-course ya? Nggak ada. Hanya T, M sama W. Ya, T, M sama W. Oke, ada lagi mungkin yang mau tanya atau yang mau bergabung secara video boleh ya send request. Kita masih menunggu ya, biar bisa langsung jawab nih pertanyaannya. Ada yang mau bergabung bisa send request ya. Oke, ini ada yang nanya tes onset. Tes onset itu berapa biayanya? Di sini ada yang nanya dari Putri Safira, untuk tes onset itu berapa biayanya? Tes onset itu 350. untuk biayanya ya 350.000. Tapi kalau anak-anak dari
sudah mendaftar Stengkolik, ketika tes onset kan memang sudah biayanya udah include sama pendaftaran ya 1 juta. Jadi Ya. kalian mendaftarkan diri untuk pembayaran 1 juta itu pendaftaran plus tes onset. Pendaftaran 1 juta. proses konsep. Oke. Ada yang mau bergabung mungkin? Silahkan ya. Kita tuh masih menunggu. Ya. Ini ada lagi pertanyaan dari Lorenzo Mike juga. Apakah buku pelajaran itu termasuk dalam uang sekolah? Iya, betul sekali. Jadi kalian ketika seperti di Indonesia sudah membayarkan uang semesterannya semester 1 30 juta plus 1.000 euro, itu secara otomatis sudah mendapatkan buku pelajaran. Jadi memang tidak ada Sudah biaya termasuk lagi. ya? Sudah termasuk. Jadi kalian membayar uang 30 juta plus 1.000 euro itu udah semuanya, include semuanya. Jadi artinya kalian tidak ada biaya lagi yang dikenakan. Ya. Jadi sudah include sama uang sekolahnya ya, Lorenzo ya. Iya. Nih, ada yang nanya lagi, mengapa Stengkolik Indonesia menerima B1 sedangkan kalau Jerman B2? Ya, itu kebijakan tersendiri sebenarnya. Sebenarnya kalau kita bicara Stengkolik yang di Hannover di Jerman sebenarnya juga B1. Kalau bicara kenapa di Jerman itu B2, jadi gini, di beberapa perguruan tinggi di Jerman, terutama yang favorit ya, yang kota-kota besar itu memang mewajibkan memiliki B2, itu wajib. Tapi kalau di Indonesia cukup B1. Kalau kalian mau sekolahnya di Jerman, mungkin di timur seperti di Narhausen, di Jena, di Cittau, ya kan, di Kuten, itu juga masih B1 sebenarnya. Jadi kalau pertanyaannya kenapa di Indonesia itu B1? Ya memang persyaratan yang memang dibuat oleh akademis memang hanya B1. Kalau kalian ke Jerman, mungkin kalau mendaftar ke München, ke Berlin, memang persyaratannya itu B2. Setiap perguruan tinggi memang memiliki aturan yang berbeda-beda. Untuk di Indonesia cukup B1. Selama pandemi bahkan bagi anak yang tidak memiliki sertifikat Goethe Institut diperbolehkan untuk ikut Aufnahmeprüfung asalkan bisa membuktikan surat keterangan bahasa Jerman levelnya B1. Ya. Oke, jadi itu alasannya ya kenapa Sekolah Indonesia itu menerima B1. Ada juga nih pertanyaan dari Cookies Milk with Honey. Apakah setiap tahun banyak yang tidak lulus Aufnahmeprüfung? Nah, kira-kira persentasenya berapa nih? Jadi gini, sebenarnya kalau lulus atau tidaknya sebenarnya bukan ini ya, perhitungannya bukan itu. Karena gini, di Stengkolik Indonesia sendiri kebetulan kami per semester itu hanya 35 siswa, jadi kelasnya terbatas. Contoh seperti tahun kemarin, yang daftar Stengkolik Indonesia itu ada 96 siswa, sedangkan kami harus ambil hanya 35 siswa. Betul. Jadi kemarin sebenarnya banyak yang lulus, kurang lebih yang lulus itu ada sekitar 60 atau 70 kalau nggak salah. Tapi kan kuotanya hanya 35, jadi beberapa siswa hanya kalah saing di nilai sih sebenarnya. Nah. Jadi tingkat kelulusannya tergantung dari peserta. Dari peserta. Ketika kalian nggak lulus, ya kami punya program sebenarnya. Nanti kami tawarkan untuk program 0 semester. Jadi bayangan dari semester 1 dari Stengkolik Indonesia. Ya. Jadi tergantung dari pesaingnya. Tergantung dari pesertanya ya. Karena hanya 35, kalau yang lulus 70 kan kami nggak menerima semuanya tentu. Ya. Karena kelasnya hanya terbatas, hanya 35. Setiap tahun kami selalu yang mendaftar kurang lebihnya di atas 50, di bawah 100. Sampai saat ini yang mendaftar di atas 50 rata-rata per semester. Ya. Oke, teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung. Masih ditunggu pertanyaannya ya. Untuk semester itu? Kenapa? Ya, kalau ini kapan Aufnahmeprüfung untuk semua semester? Kapan dilaksanakan? Untuk summer semester tahun ini tadi saya sudah bahas 10 ya, 10. tanggal 10 sama tanggal 15 Maret 2020. Maret, iya. Ya. 10 dan 15 ya. 10 dan 15 Maret 2021 ya. Iya, betul sekali. Aufnahmeprüfungnya ya. Oke, tanggal berapa deadline-nya mendaftar untuk Ceko itu Tanggal 5 Maret. Tanggal 5 Maret terakhir ya. Oke, ini pertanyaan tentang halo selamat yang baru bergabung, selamat datang. Ini ada pertanyaan dari Isyurti tentang nilai 1,5 sampai 2,0, apakah sudah dipastikan gagal masuk medicine mengingat EC-nya tinggi sekali? Gagal, kalau bisa dibilang enggak. Jadi gini, untuk medicine memang di Jerman ini kan special menggunakan case sistem ya. Sistem kuota ya. Jadi dia pakai kuota. bisa dibilang kalau di Jerman orang mau ngambil medicine memang tergantung dari pesaing lagi. Misalkan di satu perguruan tinggi mungkin di München, mungkin untuk warga negara asing mungkin dibutuhkan
20 siswa. Tentu kalau dari Indonesia yang daftar 10 pasti yang diambil hanya 2 sampai 3 saja sebenarnya. Kalau nilainya itu berapa? 15 sampai 2 sebenarnya batas akhir yang pendaftaran untuk medicine itu setahu saya itu 1,8. Itu udah paling minim ya? Minim. Misalkan kalau kamu udah ke 1,8 ya memang agak sedikit peluangnya itu kecil karena kemungkinan besar bisa aja kamu bisa menganggur 1 sampai 2 semester untuk menunggu kamu untuk bisa masuk di jurusan kedokteran. Masuk waiting list lah istilahnya. Betul. Kalau kamu mau ambil kedokteran ya sebaiknya nilainya 1,1 atau 1,2 sebagus mungkin. Ya. Oke, jadi yang mau masuk kedokteran di Jerman, persiapkan ya nilainya harus bagus. Harus bagus, harus sehr gut. Harus sehr good Iya. kalau mau masuk ke kedokteran ya. Jadi kalau udah tahu dari awal mau jadi dokter, lulusan Jerman ya harus ancang-ancangnya udah dari sekarang kalau nilainya harus bagus. Oke, ini ada lagi pertanyaan, apakah kuota 35 itu mencakup afiliasi Hannover dan Mainz? Tidak, kalau untuk Mainz itu di luar dari Hannover. Jadi kalau untuk Hannover sebenarnya 35, kalau untuk Mainz sampai saat ini sih tidak ada batasan. Ya, seberapa banyak juga nggak masalah. Ya. Kan nanti yang menentukan kan ujian masuknya. Kalau untuk yang Hannover sendiri sebenarnya selama ini kan hanya 35 ya kuotanya ya. Kebetulan kemarin selama pandemi kami dikasih kesempatan dari Uni Hannover untuk menambahkan kuota. Jadi kemarin sempat diambilnya 54 siswa. Karena banyak sekali Karena yang mendaftar, banyak. ya. Gitu. Jadi ini ada pertanyaan kalau ini dijelaskannya mengenai tadi yang beasiswa. Kalau masuk yang ke Mainz itu bisa dapat beasiswa nggak? Kalau untuk main sampai saat ini programnya tidak ada program beasiswa. Toh di Jerman sendiri untuk kuliah kan gratis, ya kan? Kalaupun bayar itu administrasi, mungkin setiap kota beda-beda ya. Kurang lebihnya 200 sampai 500 euro tergantung negara bagian sebenarnya. Mungkin ada negara bagian yang hanya 200, ada negara bagian yang 300, 400 dan 500 dan itu juga buat tiket sebenarnya, tiket kalian kalau mau naik kereta. Naik kereta, jadi kayak semacam semester tiket. Ya betul Kayak sekali. semacam kartu mahasiswa, gitu ya. Oke, halo, ini ada yang baru bergabung, silahkan tulis pertanyaannya ya. Kita nggak lama lagi karena kita kalau live Instagram kan 1 jam ya. Jadi kita nggak lama lagi, jadi buat teman-teman segera nulis pertanyaannya ya, kayak masih mau bertanya. Atau bisa send request nih kalau mau gabung bersama Mungkin kami. untuk yang dapat beasiswa itu sendiri sebenarnya kalau yang beasiswa sendiri saya sih nggak menyarankan untuk ambil Mainz. Kalau kamu bisa bersaing untuk yang di Stingkolek Indonesia itu memungkinkan. Memungkinkan itu artinya gini, di 2 semester itu nilai yang terbaik itu yang yang di winter, yang di September. Nilai terbaik itu nanti kami akan rekomendasikan ke DAAD. Tentu yang menentukan adalah pihak universitasnya, bukan kami ya. Oke. Iya, jadi untuk yang beasiswa tapi seperti yang tadi sudah dibilang oleh Pak Gary, itu dilihat nilainya pasti ya, dia nilainya, terus ke Keminter bisa yang nilainya terbaik itu bisa direkomendasikan untuk dapat beasiswa dari beasiswa. DAAD. Ya, seperti kemarin yang dapetin beasiswa dari anak SMAK 1 ya. Kemarin dia ambil di RWTH Aachen kalau nggak salah. Ya. Jadi pertanyaan lagi dari Kurniawan. Sekolah afiliasi Mainz apakah mulai setiap semester? Syarat level bahasanya minimal apa? Oke, untuk Mainz sendiri betul sekali itu juga sama seperti Stingkolek, hanya programnya memang beda waktunya. Untuk Stingkolek di Mainz sendiri itu ada 2 kali juga sama. Kalau untuk persyaratan levelnya apa? Mungkin gini, pertanyaannya mungkin bisa diganti, mungkin gini. Kalau kalian mau ngambil semester 1-nya di Indonesia, mungkin cukup B1. Tapi kalau kalian langsung ke Jerman, semester 2 langsung ke Jerman, itu wajib B2, nanti ada ujian masuknya. Ya, jadi kalau yang punya B2 bisa daftar, nanti ikut ujian masuknya di kami. Nanti bisa langsung masuk di semester 2-nya langsung di Jerman. Kalau untuk yang semester 1 di Indonesia itu ya mungkin kalian cukup B1. B1 nanti ada ujian masuknya, nanti tinggal masuk di semester 1 di Indonesia, semester 1 di Jerman. Iya, gitu ya. Jadi teman-teman, masih ada yang ingin bertanya atau ada yang baru bergabung, silahkan ya. Silahkan. Nah, ini ada pertanyaan juga yang mungkin belum dibahas nih dari Devia. Jadi setelah sekolah Indonesia selesai, apakah bisa langsung apply ke universitas di Jerman?
Bisa. Jadi nanti lulusan dari Stingkolek Indonesia ya perlu diingat untuk teman-teman adik-adik. Untuk lulusan Stingkolek di Indonesia itu ijazahnya itu diakui di seluruh perguruan negeri di Jerman. Jadi kalian mau ambil dimanapun nggak masalah. Karena untuk di Jerman sendiri untuk masuk perguruan tinggi tanpa ada ujian masuk, semua itu hanya dilihat ijazah SMA sama ijazah Stingkolek. Itu yang dilihat. Tentu yang pertama yang mungkin yang yang dilihat banyak tentu dari ijazah Stingkoleknya. Mungkin gini, ada beberapa anak yang memang merasa ijazahnya nggak diakuin di Jerman. Mungkin sebenarnya bukan ijazah Stingkoleknya, tapi ijazah dari sekolah SMA-nya. Mungkin ada beberapa anak Indonesia yang mereka mengambil SMK, contohnya. Ada beberapa uni yang memang tidak menerima ijazah SMK, tapi ijazah Stingkoleknya itu diakuin. Kalau kalian ijazahnya normal seperti SMA biasa, itu semua universitas mengakui. Selama nilai kalian itu oke ya, untuk Stingkolek sendiri. Betul. Oke, ini kita semakin mendekati waktu karena live Instagram itu cuma 1 jam. Ini pertanyaannya dari Glow Rich, berapa jumlah kuota untuk Suko Mainz, untuk afiliasi Mainz mungkin? Ya, sampai saat ini untuk kuotanya memang tidak ada, tapi tentu kalau untuk kuotanya sendiri per kelasnya, satu kelas ya minimal ya 8, maksimal ya 15 untuk kelasnya sendiri ya. Oke. Untuk summer semester apakah ada beasiswa? Nggak ada ya? Nggak, kalau untuk summer semester tuh waktunya ya nggak cukup untuk mendaftar, untuk apply ke Jermannya. Ya sampai saat ini yang memang ada adalah di winter, yang di bulan September. Kalau kalian masuk di bulan September, kalian berpeluang besar, asalkan nanti nilai kalian dari hasil klausur ujian bagus, yang terutama interaktif kalian di kelas sama guru dinilai juga, dinilai juga sama PR. Jadi ketika kalian di Stingkolek Indonesia nggak dari hasil ujian saja ya, dari interaktif, dari PR yang dikasih guru untuk dikerjakan di rumah, itu yang menentukan juga. Oke, untuk Suko Mainz sudah berapa angkatan? Apakah sudah ada kakak kelas yang ambil? Kalau untuk main sampai saat ini, untuk yang semester satunya baru, memang programnya memang baru tahun kemarin sebenarnya. Tapi kalau ditanya dari anak-anak yang memang memiliki B2 sudah 3 kali. Sudah 3 kali melakukan ANP. Iya, betul. Jadi udah ada 3 kali kita melakukan ANP untuk ke Mainz ya. Ini ada dari Delti. Kalau bila mau nyusul kelas persiapan di Januari, apakah bisa mengikuti secara kelas itu udah jalan beberapa bulan? Oke. Untuk kelas Vorbereitung kurs kan memang beda untuk kelas yang kurs yang biasa ya. Jadi semua anak kalau mau ngikutin kelas persiapan selama kami ada dan kelasnya memang cukup, itu seperti dipersilakan aja, tidak akan ketinggalan. Toh pelajarannya itu seperti ngebahas kisi-kisi ya. Mungkin kalau kalian masih SMA mungkin kan ikut bimbel ya. Jadi nggak masalah. Sedang untuk kuotanya sendiri untuk yang semester ini memang tinggal satu kursi ya. Lagi. Ya. Jadi kalau tinggal satu kursi, kalau mau silahkan daftarkan mendaftar ke yayasanindonesia-jerman.com. Ya. Itu ya. Oke, kayaknya masih banyak sih pertanyaannya, tapi kayaknya waktunya udah sejam karena live Instagram ini cuman 1 jam. Kalau gitu kita akhiri dulu ya. Kita akhiri dulu live kita. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah bertanya banyak. Mungkin kalau yang kurang jelas, mungkin bisa datang. Nanti bisa ketemu saya atau Ibu Profilita. Silakan untuk konsultasi dari jam 10 sampai 15. Hari Senin sampai hari Jumat. Iya, silakan ya. Kita tunggu ya. Kita tunggu. Sekali lagi kita masih membuka pendaftaran sampai tanggal 5 ya. Sampai tanggal 5 Maret ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya dan sudah bergabung. Nanti kita mungkin Q&A lagi kapan-kapan. Ya, kita akan Q&A. Silahkan datang ke kami kalau masih ada pertanyaan ya. Oke. Cheers. Rame juga.